Halo, assalamualaikum ana ustazah. Sobahul khair. Kaifa halukum? Semoga anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Tetap semangat belajarnya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, anak ustazah jangan lupa baca doa terlebih dahulu ya nak. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran tematiknya ya nak. Pada tema 3, subtema 3 pada pembelajaran ke-6. Oke anak ustazah, seperti yang telah ustazah jelaskan sebelumnya pada pembelajaran ke-5 tentang tugas project yang ustazah minta ke anak ustazah untuk membuat tentang proyek perubahan wujud pada makanan dan minuman, lalu ditempelkan pada karton ataupun kertas kambing ataupun kertas apa saja ya nak ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini merupakan contoh dari perubahan wujud pada pembuatan agar-agar. Jadi anak ustazah bisa dibuat seperti ini ya nak ya. Atau kalau anak ustazah mempunyai ide yang lain, boleh juga ditempelkan di karton seperti ini. Nah, nanti tinggal anak ustazah dijelaskan perubahan wujud apa yang anak ustazah lakukan. Jadi dari hasil karya anak ustazah akan ustazah edit menjadi video pameran karya secara virtual. Jadi nanti anak ustazah bisa melihat hasil karya teman-teman dari anak ustazah. Dan tujuan ustazah meminta anak ustazah untuk melakukan praktek tugas proyek ini tentang perubahan wujud, yaitu agar anak ustazah mengetahui bahwa perubahan wujud di sekitar kita itu banyak sekali ya nak ya, mulai dari makanan dan minuman. Dan dari praktek ini juga anak ustazah bisa melihat langsung bagaimana perubahan wujud yang telah anak ustazah lakukan. Jadi perubahan wujud yang kita pelajarin ini tidak semata-mata hanya sekedar teori yang ada di buku saja, tapi anak ustazah bisa melihat langsung secara nyata bagaimana perubahan wujud yang terjadi. Semoga anak ustazah semakin paham ya nak ya tentang pelajaran perubahan wujud ini. Dan bagi anak ustazah yang belum mengumpulkan tugas proyeknya, ustazah tunggu ya nak ya. Oke anak ustazah, pada halaman 169 ini silakan diisi bagaimana perasaan anak ustazah telah melakukan praktek tugas proyek ini ya nak ya. Jadi silakan diisi sesuai perasaan anak ustazah. Oke, selanjutnya, nah yang pameran dilaksanakan mulai pukul, kita tulis sama ya nak ya, pukul 8 sampai dengan pukul 10. Jadi dibuat saja di sana mulainya pukul 8 dan pukul 10. Silakan ditulis ya nak ya. Oke, kita tulis. Selanjutnya, perhatikan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Apakah perbedaan dan persamaan antara ketiga jenis jam di atas? Nah, jadi itu ketiga jam itu namanya yang pertama jam analog, yang kedua itu jam digital, dan yang ketiga itu jam pasir. Persamaannya, ketiga jam tersebut sama-sama berfungsi untuk menunjukkan waktu ya nak ya. Tetapi perbedaannya, jam analog ini memiliki jarum petunjuk jam yang akan berputar setiap detik, menit, dan jam. Sedangkan jam digital hanya menunjukkan angka waktu yang akan berubah setiap menit dan jamnya. Lalu jam pasir tidak memiliki angka, hanya perpindahan pasir yang menunjukkan berubahnya waktu. Jadi itu ya nak ya persamaan dan perbedaannya. Nah, kalau di rumah anak ustazah adanya jam seperti apa? Jam analog kah, jam digital kah, atau jam pasir? Apapun bentuk jam yang ada di rumah anak ustazah, yang paling terpenting
ialah jam tersebut bisa menunjukkan waktu sekarang ya nak ya, dan bisa mengingatkan anak ustazah untuk kapan anak ustazah mesti makan, mesti tidur, mesti istirahat, mesti sholat, dan mesti bermain. Jadi anak ustazah mesti mengenal waktu. Selanjutnya, lingkarilah satuan waktu yang biasa digunakan. Kira-kira satuan waktu itu ada apa saja nak? Kira-kira gram termasuk tidak ya? Tidak, karena gram merupakan satuan berat. Kemudian ada meter, kilometer, itu termasuk satuan panjang. Sedangkan kilogram dan gram sama-sama satuan berat. Jadi yang merupakan satuan waktu adalah jam, menit, detik. Jadi silakan dilingkarin anak ustazah. Oke, ustazah bantu lingkarin ya nak ya, dan diingat-ingat juga kalau satuan waktu itu ada jam, menit, detik. Oke, selanjutnya pasangkanlah jam dengan waktu yang sesuai. Nah, anak ustazah di sana ada jam ya nak ya. Sebelum anak ustazah bisa memasangkan jam dengan waktu yang benar, anak ustazah mesti paham terlebih dahulu tentang satuan waktu ini, yaitu 1 jam sama dengan 60 menit. Sedangkan 1 menit sama dengan 60 detik. Dan 1 hari yaitu 24 jam. Jadi diingat-ingat ya anak ustazah. Setelah anak ustazah paham dengan konversi satuan waktu, maka selanjutnya anak ustazah mesti paham cara membaca jam. Jadi di jam itu nak ada yang namanya jarum pendek dan jarum panjang. Fungsi jarum pendek yaitu untuk menunjukkan jam, sedangkan jarum panjang yaitu untuk menunjukkan menit. Jadi sekarang kita langsung ke contoh soal yang pertama, yang paling kiri anak ustazah. Dilihat ya, di sana jarum pendeknya menunjukkan angka 7. Kemudian jarum panjangnya menunjukkan angka 8. Tapi bukan 8 ya nak ya yang kita baca, melainkan jarum panjang yang menunjukkan ke 8 itu menunjukkan menit yang keberapa. Maka cara menghitungnya kita mulai dari angka 1, yaitu dengan nilainya 5 menit. Jadi setiap angka itu nilainya 5 menit ya nak ya. Jadi kita hitung mulai dari angka 1, yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan 40. Jadi jarum panjang yang menunjukkan ke angka 8 itu menunjukkan ke 40 menit ya nak ya. Jadi dapat kita baca yaitu pukul 7 lewat 40 menit. Oke, kita garis ya nak ya, kita pasangkan jawabannya yang benar. Nah, selanjutnya silakan anak ustazah kerjakan sendiri ya nak ya. Kemudian pada halaman 172 di buku tematik ini, anak ustazah juga diminta untuk melanjutkan dengan memasangkan jam berikut ini. Jadi anak ustazah tinggal ditulis abjadnya ya nak ya, hurufnya saja. Misal nomor 1 itu menunjukkan pukul 8 lewat 15 menit. Kira-kira gambar jam mana yang menunjukkan pukul 8 lewat 15 menit ini nak? Jadi jawabannya adalah yang D. Jadi anak ustazah bisa langsung menulis hurufnya, yaitu huruf D. Seperti itu ya nak ya. Silakan dikerjakan anak ustazah. Syukron anak ustazah atas pembelajaran hari ini. Semoga berkah dan anak ustazah semakin paham lagi. Dadah.